Halo, anak-anak Bapak yang berada di rumah, bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, luar biasa. Terima kasih kepada anak-anak Bapak, khusus kepada anak-anak Bapak di kelas 8. Pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Ya, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada seluruh anak Bapak. Untuk selanjutnya, marilah kita melaksanakan duduk hening sejenak untuk memusatkan pemikiran dan jiwa kita dalam kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita duduk hening. Duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Terima kasih kepada anak Bapak seluruhnya di kelas 8. Pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Bapak akan memberikan materi hari ini tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Nah, di sini akan Bapak jelaskan bagaimana semangat dan komitmen para pendiri negara, ya. Jadi diharapkan kepada seluruh anak Bapak untuk dapat menyimaknya, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang materi ini, Bapak menginginkan anak-anak dapat memahami bagaimana semangat dan komitmen kebangsaan bagi pendiri negara pada saat itu. Next, berikutnya submateri yang pertama, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Nah, anak-anak Bapak sekalian, bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Ya, jadi bangsa Indonesia itu lahir dan bangkit karena pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, akibat penjajahan bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Oke, next berikutnya. Para cendekiawan Hindia telah menulis tentang Dwi Mantra atau kerajaan Hindu, ya. Jadi pada saat itu muncul ya dua kerajaan bercorak Hindu pada abad kelima. Nah, kerajaan tersebut diantaranya ada kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kutai. Oke, next berikutnya. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik luar Belanda, ya. Nah, lalu sarjana Indonesia yang pertama kali menggunakan nama Indonesia itu yaitu Suwardi Suryaningrat atau disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Inilah sarjana pertama, ya, Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, jadi para pendiri negara pada masa itu, ya, merupakan suatu contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat bagaimana melakukan suatu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Inilah yang menjadi semangat dan komitmen para pendiri negara di kala itu. Nah, anak-anak Bapak sekalian, mari kita lihat perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia atau tokoh-tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan teman-teman yang lainnya. Nah, di sini akan ada beberapa tokoh yang Bapak akan jelaskan. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Bapak yakin kepada seluruh anak Bapak sudah mengenal dengan namanya Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno ini merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Ya, Soekarno yang bisa dipanggil Bung Karno lahir itu di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Nah, dalam perjuangan Insinyur Soekarno itu didasarkan dengan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Nah, semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu.
Komitmen adalah sikap perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Oke, next berikutnya. Nah, pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Berarti pada masa itu Presiden Soekarno pernah dipenjara oleh bangsa Belanda. Nah, lalu tokoh yang kedua, Muhammad Atta. Dr. Hanjes Haji Muhammad Atta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Atta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Oke, nah pada tahun 1932 Hatta kembali ke Indonesia, ya bulan September 1932 Hatta berjumpa Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak itulah keduanya berjuang bersama membela tanah air. Oke, next anak bapak sekalian, itulah ya suatu komitmen, semangat dan komitmen para pendiri negara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh para pendiri negara, diantaranya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi semangat mereka, bagaimana mereka melakukan suatu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Nah, nanti anak-anak sekalian, di sini nanti habis penjelasan yang Bapak sampaikan, ada beberapa soal yang harus kamu kerjakan nanti di rumah ya. Soal-soal ini nanti kamu kerjakan ya, lalu kamu kirim jawabannya saja. Kamu kirim jawabannya saja ya, kamu kirim jawabannya saja di WA group. Jangan ke tempat yang lain ya. Nah, ini soalnya. Soal 1, soal 2 ya. Ini soal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 soal yang harus kamu selesaikan ya. Jadi Bapak harapkan selama pembelajaran online di rumah tetap menjaga kesehatannya dan tetap semangat. Oke, itu saja ya penjelasan materi Bapak pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.